Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, permisa Amasa Insani TV yang berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di pembahasan selanjutnya adalah sholat tatawu. Ya, banyak di antara kita yang belum mengenal apa itu sholat tatawu. Sholat tatawu secara bahasa adalah mengerjakan ketaatan. Adapun menurut syar'i ialah mengerjakan ketaatan yang tidak wajib. Para ulama sebagian berpendapat tentang makna tatawu secara syar'i adalah sholat sunnah yang dilakukan sebagai tambahan-tambahan atas sholat fardu. Tambahan dari apa? Tambahan dari kekurangan-kekurangan sholat fardu. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala as-sa'il hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'a. Dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ada 5 waktu sholat wajib dalam satu hari satu malam. Faqala as-sa'il. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah ada selain dari 5 itu? Maka menjawab, la, tidak ada selain dari 5 kewajiban itu. Illa an tatawwa'a, kecuali setelahnya adalah tatawu, yaitu sunnah. Dari sini ulama mengatakan bahwa tidak ada sholat yang wajib kecuali 5 yang telah diwajibkan, yaitu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Selain itu maka dia tatawu. Apa itu tatawu? Tatawu adalah sholat sunnah yang mengerjakannya disebut mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi daripada salat tatawu. Yang pertama, salat tatawu adalah sebaik-baik amal. Sebagaimana salat adalah ibadah fisik yang paling utama dan sebaik-baik amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tusu wa'lamu anna ghaira a'malikumus shalah. Istaqimu, istiqomalah kalian, wa lan tuhsu, dan jangan banyak menghitung-hitung amal. Wa'lamu anna ghaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah oleh kalian sebaik-baik amal bagi kalian adalah salat. Ini menjadi urgensi keutamaan. Artinya hadis ini memerintahkan agar kita tidak perlu banyak-banyak mencatat amal ibadah kita dalam buku keseharian kita. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik amal adalah salat. Maka perbanyaklah kita salat kepada Allah setelah salat 5 waktu. Salat sunnah. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah ghairu rawatib, ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah, ya, dan macam-macam. Nanti terbagi lagi yang muakkad dan ghairu muakkad. Nanti ada sholat witir, ada sholat qiyamul lail, sholat tarawih, tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, dan sholat duha, serta sholat-sholat yang lain yang mereka notabene adalah perkara sunnah. Kemudian urgensi yang kedua, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, dan permisa Amasa Insani TV dimanapun Anda berada.
Yang kedua adalah memperbanyak salat tatawwu. Dapat mengangkat derajat di dalam surga. Ini ada sebuah cerita yang menjadi sebab dalil untuk perkara bahwa salat tatawwu mengangkat derajat seorang di dalam surga, yaitu dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah bin Malik, ya, mintalah wahai Rabi'ah bin Malik. Maka Rabi'ah mengatakan, aku minta agar dapat menyertaimu wahai Rasulullah di surga. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami, bantulah aku dengan apa yang engkau cita-citakan itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Sauban pernah juga berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bi kasratis sujud. Fa innaka la tasjudu sajadan illa rafa'akallahu biha darajah wa hata'anka biha khati'ah. Maka perbanyaklah kalian sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud satu kali saja kepada Allah illa rafa'akallah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Wa hata'anka biha khati'ah, dan akan menghapus pada diri kita kesalahan kita. Kemudian ikhwatal fiman a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang ketiga daripada urgensi salat tatawwu adalah menutup kekurangan yang ada pada salat fardu. Hal ini disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yansarif min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha wa ma tus'uha wa sumnuha wa sub'uha wa sudusuha wa khumsuha wa rubuha wa sulusuha wa nisfuha. Sesungguhnya jika seorang selesai dari solatnya, tidaklah ditulis pahala baginya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, atau 1/10-nya. Ya. Artinya apa? Pahala kita ketika kita sholat itu berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Yang berada di saf terdepan tidak pahalanya sama. Mereka berbeda-beda. Ada yang diberikan 1/10-nya, ada yang diberikan pahalanya 1/9-nya, ada yang diberikan 1/2-nya. Ini maknanya apa? Mereka berbeda-beda dari segi pahala. Karena sesungguhnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ketika niatnya ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan yang paling banyak dari pahala untuk kita. Apabila kita niatnya dicampur dengan kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk bentuk kesyirikan dalam ibadah, maka kecelakaan bagi kita dan seterusnya. Ya, maka hal ini hadis menunjukkan berbeda-bedanya pahala ketika kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik pahala salat adalah ketika mereka salat dengan ikhlas dan mengharap raja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ganjaran dan pahala atau surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan dalil yang menunjukkan salat tatawwu dapat menutupi kekurangan salat fardu adalah, ya, hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengoreksi salat hamba-hambanya, apakah menyempurnakan atau menguranginya. Apabila hamba-hamba tersebut menyempurnakan salatnya, maka akan ditulis oleh malaikat tersebut sempurna. Apabila mereka menguranginya dari salat-salat yang telah ditentukan, maka dia akan kembali kepada Allah dan mengadukan bahwa hambanya telah menguranginya. Dan disebutkan dalam hadis, ketika menguranginya seorang hamba dalam salat-salatnya, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, unduru halli abdi min tatawwu. Kembalilah wahai malaikat kepada hamba-hambaku, lihatlah, koreksilah kepada hambaku apakah mereka mengerjakan yang tatawwu, yang sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, apabila memang benar mereka mengerjakan yang sunnah, qala atimmu li abdi faridatuhu, maka sempurnakanlah pahala untuk hambaku
kewajiban solat wajibnya, min tatawuhi, dari solat sunnah-sunnahnya. Summa tukhadul a'mal ala dzalik, dan perilakukanlah amalan-amalan lainnya seperti tersebut. Artinya hal ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh malaikat untuk menyempurnakan pahala solat seorang hamba, ya, pahala solat wajib seorang hamba apabila mereka menyempurnakan solat tatawu, yaitu solat sunnah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Di sini ada macam-macam solat tatawu. Ada solat tatawu mutlak dan ada solat tatawu ghairu Salat tatawu mutlak dan salat tatawu yang tidak mutlak, muqayyad. Ya, yang tidak mutlak. Apa saja salat tatawu mutlak itu? Maka salat tatawu mutlak, ya, adalah salat yang tidak memiliki sebab tertentu dan tidak ada batasannya, tanpa batasan jumlah rakaatnya, dan niatnya pun terserah. Dalil adanya salat tatawu mutlak adalah dari Abu Dzar bahwa ia salat dengan jumlah yang rakaatnya banyak. Selesai ia salam, Ahnaf bin Qais menjumpainya, mendatanginya dan mengatakan, "Apa yang kau lakukan wahai Abu Dzar? Apakah engkau mengerjakan salat dengan bilangan ganjil atau genap?" Maka Abu Dzar mengatakan, ya, aku pernah mendengar dari Al-Qasim, yaitu Rasulullah SAW, "Ma min abdi yasjudu lillahi illa rafa'allahu biha darajat wa khata'anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang hamba bersujud kepadaku sekali saja, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Sehingga boleh kita mengerjakan sholat sunnah, ya, yang belum kita niatkan atau belum kita tentukan jumlahnya dan kapan saja. Itu disebut dengan sholat sunnah tatawu mutlak. Barakallah, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan, ya, pembahasan ringkas kita mengenai dengan salat tatawu dan dan keutamaan atau urgensi daripada salat tatawu tersebut.